Dan selanjutnya, disilakan dengan hormat Profesor Dr. Haji Abdul Rauf Muhammad Amin LC.MA untuk membacakan pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor dalam ranting ilmu Ushul Fikih pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil ilmi wa akramana bil ma'rifah wa faddala al ulama ala ghairihim bin nadhari wal fikri wat ta'ammuli wat tadabbur wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan dan banggakan sahibul karami wal fadli wal fadilah, Ma'ali Wazir Syu'un Ad-Diniyah Lena Andri Guruta, Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahullahu bidawami sihhati wa kamalil afiyah wa ja'ala kulla amalihi bi kulli khairin insyaallah. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai dan sangat kurindukan Sekjen Kemenak Republik Indonesia, Profesor Dr. Pil Kamarudin Amin MA. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Akademik, Ketua dan anggota Dewan Besar UIN Alauddin Makassar. Yang saya hormati para pimpinan universitas, para dekan, para guru besar, para dosen, para undangan, serta hadirin sekalian yang saya muliakan, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang saya muliakan. Dua pidato sebelum saya sudah mengambil waktu saya 10 menit. Sebenarnya salah satu kunci kesuksesan itu adalah kekuatan antisipasi. Naskah awal pidato saya sebenarnya saya sudah baca itu 1 jam. Lalu kemudian saya revisi jadi 30 menit. Revisi terakhir itu 20 menit saja. Panitia acara ini sudah menyiapkan link untuk mengakses semua pidato. Karena itu saya tidak akan membaca semuanya. Saya hanya ingin memperkenalkan satu hasil renungan saya, yaitu tentang pembaruan usul fikih berbasis maqasid, rekonstruksi epistemologis, prosedur istinbat dan instrumen validasi kemaslahatan. Hadirin yang saya muliakan, jadi saya cukup baca saja. Dalam tradisi klasik, usul fikih dibangun untuk menjaga ketertiban istidlal, menakar otoritas dalil, mengurutkan jenis argumentasi, dan menahan objektivitas mujtahid. Sejak Asy-Syafi'i, usul fikih bukan sekadar perangkat teknis, melainkan tata bahasa nalar syariat. Apa yang dianggap sah sebagai dasar bagaimana dalil dibaca dan di mana batas penalaran dapat bergerak. Namun, ada perubahan besar pada karakter masalah yang kita hadapi sekarang. Banyak isu kontemporer tidak tampil sebagai kasus individual yang berdiri sendiri, yang tinggal dicari padanannya, melainkan sebagai persoalan kompleks sistemik, dampak berantai lintas sektor, lintas institusi, dan lintas waktu. Kebijakan ekonomi merambat ke kesejahteraan publik beririsan dengan tata kelola anggaran, teknologi mempengaruhi relasi sosial, dan semuanya saling mengunci. Disinilah saya melihat ada 2 resiko bila cara kerja istinbat kita tetap terlalu bertumpu pada analogi parsial. Kata ulama dulu, man agraka fil qiyasi yakadu yukhalifus sunnah. Siapa yang selalu berlarut-larut menggunakan kias, maka dia akan dikhawatirkan akan melanggar prinsip Islam. Resiko pertama,
realitas yang bertingkat-tingkat direduksi menjadi satu sifat hukum yang dipaksa menjadi pusat penentuan ilah, padahal faktor penentu bisa menjadi jamak dan saling mempengaruhi. Resiko kedua adalah lahirnya keputusan yang tampak formal benar, namun rapuh dari aspek tujuan hukum atau maqasidus syariah, karena tidak menimbang ma'alat, yaitu konsekuensi sosial yang justru menjadi medan utama dan kebijakan modern. Karena itu pembaruan yang saya maksud, mohon dicatat baik-baik karena mungkin saja ini disalahpahami. Pembaruan yang saya maksud bukan sekadar mengganti istilah, tetapi pembaruan yang sangat disiplin. Ikut aturan, memperbaharui prosedur, dan memiliki 3 pilar utama, yakni bagaimana usul fikih membaca realitas, bagaimana dia menjaga dalil, disiplin dalil, dan sekaligus menimbang tujuan hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya pembaruan ini bukan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat literatur klasik kita itu sangat kaya sekali. Misalnya Asy-Syatibi itu berbeda dengan ulama usul yang dulu, lalu kemudian membuat pembaharuan dengan mengatakan bahwa syarat mujtahid itu adalah mereka yang memiliki kemampuan memahami maqasid dan kemampuan menggunakannya. Itu sejak dulu abad ke-7. Ternyata Asy-Syatibi direspon oleh banyak pemikir kontemporer. Kalau kita di Indonesia, kalau ada yang tanya siapa pembaharu misalnya di Indonesia, itu Amin Abdullah. Amin Abdullah itu sudah melakukan rekonstruksi penalaran hukum dengan menulis satu buku yang sangat bagus tentang interdisipliner. Sebenarnya salah satu faktor pembaruan usul fikih itu adalah kita mengusung integrasi keilmuan. Bapak Ibu sekalian, itu direspon dengan pembaharu-pembaharu kita. Di sini ada misalnya Ibnu Asyur, ada Ahmad Ar-Raisuni, kemudian ada Yusuf Qardawi, ada Taha Jabir Ulwani, ada Jasir Audah, kemudian ada Hasan Turabi, ada Ali Jum'ah. Mereka-mereka ini, ulama-ulama kontemporer ini sedang mengkonsolidasikan pembaruan usul fikih berbasis maqasidus syariah. Saya tidak perlu mengutip semuanya, tetapi saya cukup mengambil satu sampel, yaitu Hasan Turabi. Pertanyaannya, kenapa Hasan Turabi? Ya, ini menarik Pak. Ini Hasan Turabi almarhum, dia sudah meninggal, tetapi dia berasal dari negara yang sangat miskin, tetapi sangat cerdas. Ini bisa diambil sebuah renungan bahwa sebenarnya orang tidak perlu minder kalau dia miskin. Bagi saya, orang miskin tapi cerdas itu jauh lebih baik daripada kaya tapi bego. Jadi Hasan Turabi, siapapun yang ingin melakukan rekonstruksi usul fikih, dia harus baca Hasan Turabi. Hasan Turabi mengatakan apa? Hasan Turabi menempatkan pembaruan usul fikih sebagai proyek menghidupkan kembali daya ijtihad agar hukum Islam sanggup menjawab perubahan sosial politik modern. Inti gagasannya adalah usul fikih tidak boleh berhenti sebagai alat baca teks. Jadi usul fikih yang dipelajari itu kalau nggak berubah, itu selalu usul fikih dijadikan bagaimana orang bisa membaca teks. Padahal usul fikih sepatutnya fungsi utamanya adalah bagaimana dia menemukan hukum satu persoalan baru. Karena itu ada rekonstruksi epistemologis yang saya maksud sebagai kita harus masukkan maqasidus syariah sebagai epistemik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekedar info bahwa di Fakultas Syariah, di mana saya jadi dekan di situ, saya sudah melakukan rekonstruksi kurikulum dengan memasukkan maqasidus syariah sebagai mata kuliah khusus di semua prodi. Saya senantiasa ceramah itu dengan memperkenalkan dua cara beragama, dan ini saya selalu mengatakan ada dua diksi, yaitu beragama maqasid base dengan beragama syariah base. Umat Islam di Indonesia dan saya kira juga di dunia itu harus naik kelas dari
beragama syariah base menjadi beragama maqasid base. Beragama syariah base itu mereka tuh harus hanya fokus pada bagaimana rukun syaratnya itu terpenuhi. Itu yang sering dilakukan oleh ulama umat Islam sekarang. Berpuasa itu misalnya, yang penting tidak makan, tidak minum, sudah selesai. Bohong tidak masalah, korupsi nggak masalah, datang berkantor tidak masalah pada jam 10, padahal jam 7.30 jam kantornya. Itu syariah base. Kalau maqasid base, berpuasa tetapi dia juga menjaga ketakwaannya, menjaga bohongnya, menjaga. Nah itu kira-kira kalau ada yang bertanya apa yang disampaikan Pak Rauf ini, ya maqasid base itu adalah untuk meningkatkan kualitas berpikir kita. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya berada pada closing speech. Karena saya lihat sudah tinggal 9 menit. Hadirin yang saya muliakan, melalui judul pidato ini saya ingin menyampaikan 3 gagasan pokok. Pertama, pembaruan usul fikih berbasis maqasid syariah. Saya letakkan sebagai kompas epistemologis di arah kompleksitas modern. Dunia kita hari ini bergerak cepat. Problemnya saling bertaut ekonomi, teknologi, lingkungan, kesehatan, hingga tata kelola negara, sehingga penalaran hukum tidak cukup hanya bertumpu pada pembacaan literal teknis. Namun pada saat yang sama, pembaruan juga tidak boleh menjadi kebebasan tanpa arah. Jadi saya tidak sedang mengajak kita semua supaya bebas tanpa arah. Karena itu maqasid atau tujuan-tujuan besar syariat Islam seperti keadilan, perlindungan martabat manusia, penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi pemandu agar otoritas nas tetap terjaga, sekaligus hukum Islam mampu hadir sebagai rahmatan yang relevan. Yang kedua, gagasan yang saya ajukan. Saya menawarkan rekonstruksi prosedur istinbat. Itu ada 7 tahap, kalau kita baca nanti naskah aslinya. Saya menawarkan 7 tahap ijtihad maqasidi yang terkontrol, yang lebih operasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Istinbat tidak boleh berhenti pada kebiasaan mengutip pendapat. Ini yang sering kita lakukan. Istinbat tidak boleh berhenti pada kebiasaan mengutip pendapat atau mengulang pola analogi hukum secara mekanis, tetapi harus menjadi proses ilmiah yang jelas tahapannya, memetakan masalah dengan data, memahami konteks sosialnya, memastikan subjek hukumnya, kondisi dan alasan hukumnya, lalu kemudian mengolah dalil, kaidah serta khazanah mazhab secara kritis untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Dengan prosedur seperti ini, ijtihad tidak berjalan serampangan tetapi berjalan disiplin, bukan sekadar intuisi melainkan metodologi yang bisa diuji oleh komunitas ilmiah. Yang ketiga, saya menekankan pentingnya instrumen validasi maslahah. Ada 4 instrumen atau matriks bagaimana memvalidasi kemaslahatan. Karena kalau tidak ada itu, orang bisa klaim semua maslahat padahal bukan maslahat. Saya menekankan pentingnya instrumen validasi maslahat agar pembaruan usul fikih tidak terjatuh pada pragmatisme atau subjektivitas fatwa. Maslahat harus diuji, apakah benar selaras dengan tujuan-tujuan besar syariat, apakah manfaatnya nyata dan mudaratnya terkendali, bagaimana dampaknya dalam jangka pendek dan panjang, apakah ia menjaga keadilan serta martabat manusia, dan apakah ia akuntabel secara keilmuan melalui data yang kuat dan lain sebagainya. Waduh, ini tinggal 7. Saya masuk saja ucapan terima kasih. Jadi yang mau membaca secara komprehensif, saya punya pidato, sudah ada linknya, sudah ada juga dibagikan tapi terbatas. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi untuk akselerasi pencapaian ini. Yang terhormat Andi Gurunta, Menteri Agama Republik Indonesia, dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus atas kesediaan Andi Gurunta hadir pada acara pengukuhan guru besar saya hari ini. Kehadiran Andi Gurunta bukan sekadar memenuhi undangan seremonial, melainkan merupakan kehormatan intelektual bagi saya dan keluarga besar akademik. Andi Gurunta adalah teladan kegigihan dalam merawat tradisi ilmu di tengah padatnya amanah kenegaraan. Andi Gurunta menunjukkan bahwa kesibukan tidak boleh mematikan pikiran.
Jabatan tidak boleh mengeringkan kedalaman. Dan tanggung jawab publik justru harus memperhalus nurani. Andre Guruta juga menghadirkan toleransi yang berkelas sebagai akhlak dan kasih sayang, serta kesadaran ekoteologi yang menempatkan alam sebagai amanah yang harus dipelihara dan dihormati. Gagasan-gagasan Andre Guruta tentang Islam kami rasakan santun, sejuk, dan menenteramkan, kebaruan yang tidak gaduh dan pembaharuan yang tidak melukai. 3 distingsi pemikiran Andre Guruta sangat menginspirasi saya. 1. Pentingnya sinergi sebagai sumber energi kemajuan, kontekstualisasi Al-Quran yang berkelanjutan agar tetap relevan tanpa kehilangan adab, serta penegasan bahwa alam adalah sumber pengetahuan dan ayat-ayat Tuhan yang membimbing lahirnya peradaban berkelanjutan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan keteladanan Andre Guruta. Momentum ini menegaskan bagi saya bahwa ilmu harus menghadirkan manfaat, intelektualitas harus berbuah kebijaksanaan, dan keagamaan yang matang harus memancarkan kasih sayang kepada manusia dan alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan Andre Guruta, menguatkan langkah dan memberkahi setiap ikhtiarnya bagi umat dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kepada kakanda saya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Pil Kamarudin Amin, izinkan saya menyampaikan hormat dan terima kasih yang sungguh-sungguh dari ruang batin yang paling jujur. Bagi saya, kakanda bukan hanya seorang kakak, tetapi juga sosok seperti orang tua yang menenangkan ketika gelisah, menguatkan ketika ragu, serta mengarahkan dengan penuh kasih. Kakanda juga hadir sebagai sahabat diskusi yang rendah hati, jernih, dan terbuka, selalu mendengarkan dengan perhatian dan menuntun dengan kata-kata yang tepat. Saya bersyukur atas pribadi kakanda yang apresiatif, santun, dan meneduhkan. Saya nyaris tidak pernah melihat kakanda meluapkan emosi dengan cara yang menyakitkan. Yang tampak justru ketenangan, kesabaran, dan kelembutan yang menjadi kekuatan. Kehangatan kakanda dalam perhatian, kehalusan dalam tutur, serta kedermawanan yang lahir dari kelapangan hati membuat kehadiran kakanda selalu menghadirkan rasa aman dan rasa cukup bagi kami sekeluarga. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan bahwa saya sungguh merindukan kehadiran kakanda. Karena kehadiran itu terasa membawa pulang ketenangan ke rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kakanda lahir dan batin dalam kesehatan dan keberkahan, memanjangkan umur dalam kebaikan, menguatkan kakanda dalam amanah yang besar yang diemban. Ada banyak ini di sini, tapi waktunya sudah mau habis. Jadi saya langsung saja kepada istriku yang tercinta. Mau habis soalnya, mau habis. Ini banyak sekali ini. Istriku tercinta dan anak-anakku, di hadapan hadirin yang mulia ini, izinkan saya menundukkan suara dan hati untuk menyebut satu nama yang sering luput dari catatan sejarah prestasi. Istriku. Ia tidak pandai merangkai kalimat cinta, tetapi cintanya menjelma menjadi kesabaran yang panjang, kesetiaan yang sunyi, dan keteguhan yang tidak pernah pergi. Ia jarang mengeluh, seolah memahami bahwa jalan ilmu seringkali menuntut jarak, waktu, dan pengorbanan. Ketika hatinya berat, ia tidak meluapkannya dengan amarah, tetapi menahannya dalam air mata. Air mata yang justru menjaga agar cinta tetap bersih dan utuh. Tiga tahun lamanya, catat Pak, 3 tahun. 3 tahun lamanya ia menunggu saat aku menyepi bersama buku-buku di Kairo. Saya 3,5 tahun berpisah Pak. Ia menunggu bukan dengan hitungan hari, tetapi dengan keteguhan iman. Sambil merawat anak-anak kami yang ada di sana, ada Ikrimah Auzai sama Syahinas. Dia rawat mereka dengan sungguh-sungguh, menenangkan rindu yang ia pendam sendiri, dan menguatkan langkahku dari kejauhan. Jika hari ini ada satu capaian yang disebut atas namaku, maka sesungguhnya di dalamnya ada doa,
lelah, dan pengorbanan istriku yang tak pernah meminta untuk disebut. Terima kasih untuk anakku Ikrimah, Auzai, dan Syahinas. Kalian tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan sabar di usia ketika kalian paling membutuhkan pelukan dan kehadiran seorang ayah. Ayah justru sering pergi dan menjauh begitu lama. Kalian bertumbuh tanpa keluhan, rela berpindah ke Brunei dan kemanapun langkah membawa, seakan ingin berkata bahwa kalian memahami perjuangan ini lebih dewasa dari usia kalian. Ketahuilah, setiap jarak yang tempuh adalah bentuk cinta demi cita-cita dan masa depan kalian. Maafkan saya atas hadir yang tertunda, atas pelukan yang sering terlambat, atas kebersamaan yang kerap terpotong oleh keadaan. Kalian selalu hidup dalam doa ayah, dalam harapan ayah, dalam sujud-sujud panjang ayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian anak-anak yang soleh dan soleha, penyejuk mata dan kebanggaan dunia akhirat. Wah, mohon maaf, ternyata saya juga melanggar ya. Saya kira sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adati wal irsyad wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan jabatan guru besar tetap. Disilakan guru besar yang akan dikukuhkan untuk menempatkan diri.